Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. F.Yudi Priyo Amboro, SHM Hum selaku dosen pengampu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Salabila dengan NPM 2151124 dari kelas 1 IHMA, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan materi terkait perkara hukum yang ada di Indonesia berdasarkan analisa saya pada 3 perspektif aliran hukum. Yang pertama yaitu aliran hukum kodrat, aliran hukum positivis, dan aliran hukum sosiologis. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada aliran hukum kodrat. Hukum kodrat merupakan suatu filosofi yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. Nah, hukum kodrat ini merupakan hukum yang berasal langsung dari Tuhan, bukan dari manusia. Dalam hukum kodrat ini, keadilan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya ada hukum imperatif atau hukum positivis. Hukum positivis adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Aliran ini juga menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan. Nah, hukum positivistis ini sifatnya pasif. Dan jika hukum positivistis ini akan diaktifkan, maka harus digerakkan oleh penguasanya. Yang dimana di dalamnya terdapat perselisihan yang harus diselesaikan dengan nyata dan jelas. Dan yang terakhir ada hukum sosiologis. Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Nah, untuk hukum sosiologis ini, hukumnya sudah tidak ada perselisihan karena hukumnya sudah nyata dan jelas. Kemudian selanjutnya saya akan menjabarkan kasus perkara hukum di Indonesia, yaitu kasus tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana. Diduga terpidana telah melakukan kasus gratifikasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kasus tadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih gratifikasi itu dan apakah gratifikasi termasuk pelanggaran HAM? Simak terus videonya ya! Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam banyak kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, pejabat negara kerap terjerat tindak pidana terkait gratifikasi dan suap. Umumnya, penerimaan gratifikasi dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Ketentuan gratifikasi diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam arti luas, gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya. Sedangkan tindakan suap bersifat transaksional, yang artinya ada kehendak pertemuan pemberi dan penerima. Silahkan. Sudah jadi, Kak? Nah, begitu teman-teman. Kembali lagi kepada kasus tindak pidana korupsi tersangka Heri Tantan. Kasus itu bermula pada operasi tangkap tangan atau OTT. Diduga sebagian uang digunakan untuk kepentingan tersangka HTS. Dari uang yang diterima oleh tersangka HTS, senilai 1,65 miliar rupiah diberikan pada Ojang melalui ajudan sang bupati atau tersangka HTS. Kemudian sebagian uang juga digunakan untuk pembelian aset 2 bidang tanah di Kelurahan Cigadung senilai 2,44 miliar rupiah. Atas perbuatannya, tersangka HTS melanggar pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Nah, menurut kesimpulan yang saya ambil, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HTS ini dapat kita sangkut pautkan dengan aliran hukum sosiologis. Karena fenomena korupsi di Indonesia perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dalam kerangka sosiologi hukum sebagai suatu evaluasi terhadap upaya penyelesaian kasus korupsi. Selain itu, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karena itu semua, maka kasus tindak pidana korupsi tidak lagi bisa digolongkan sebagai kejahatan biasa. Kemudian, aspek sosiologis berpengaruh dalam penegakan hukum seperti variabel status sosial atau stratification, morfologi, dan intervensi. Oleh karena itu, rekonstruksi pemberantasan korupsi mesti segera dilakukan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.